Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa di channel saya. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Eh, Gimana bisa disebut spesial? Karena tamu itu nanti kita akan berbincang-bincang. Yang dulunya atlet, digadang-gadang menjadi atlet voli profesional, malah berbelok arah dia menjadi atlet atletik, tepatnya di nomor lempar lebih. Bagaimana kisahnya? Simak terus video berikut ini. Nah, sesuai yang sudah saya sampaikan tadi, kita bakal kedatangan tamu yang sangat istimewa. Dan siapakah? Boleh kenalan dulu, Mbak? Boleh. Dan di sini perkenalkan, nama saya Feriska Amelia Putri. Sekarang status saya sebagai mahasiswa di Universitas Negeri Semarang dan saya berasal dari kota Banjarnegara. Oh, berarti Mbak Fariska ini sekarang menjadi salah satu mahasiswi di Universitas Negeri Semarang. Bisa disebutkan kesibukan sehari-harinya apa, Mbak? Kalau sehari-harinya sih biasanya kuliah sih ya Mas, tapi sekarang kan lagi baru mau liburan, baru menyelesaikan tugas-tugas akhir, jadi lebih santai sih kalau sekarang. Oh, berarti Mbak Fariska kalau boleh tahu ini jurusannya apa ya di Universitas Negeri Semarang ini? Kalau aku jurusannya PJKR Mas, di PJKR. olahraga. Iya. Masuk di Universitas Negeri Semarang itu tahun berapa, Mbak Fariska? Saya masuk di UNES itu tahun 2020, angkatan 20 saya. Angkatan jalur corona ya? Iya. Iya, Eh, jalur corona Mas. Dulu sekolah sebelum di UNES itu SMA-nya di mana, Mbak Feriska? Dulu SMA saya itu di SMA Negeri 1 Bawang, Oh, SMA Negeri 1 Bawang. Banjarnegara. Masuk ke UNES itu lewat jalur apa, Mbak Feriska? Kalau boleh tahu, Mandiri, SBM atau SNM nih? Alhamdulillah saya lewat jalur SNM Mas. Wih, SNM, Alhamdulillah saudara-saudara, ya. keren. Saudara cewek masuk jurusan olahraga, dia pakai jalur SNMPTN. Oh, masuk ke UNES itu pakai jalur SNM, persaingannya gimana, Mbak Feriska? Kalau persaingan menurut saya ketat ya, karena SNM kan nggak sedikit orang, banyak Iya, iya. anak lah ya. Jadi itu juga tergantung kayak gimana ya, kayak bukan hoki sih Mas, tapi Oh. lebih ke apa ya Mas, lebih ke Kamu tak kira dia pakai hoki, teman-teman. Tak kira pakai hoki 1000 kali dipakai satu kali ini. Ternyata enggak. Eh, Kalau boleh tahu SNM-nya ini lewat jalur nilai atau prestasi nih. Prestasi dalam artian semisal kayak di cabur-cabur olahraga tertentu. ya. Kalau SNM kan pertama kita daftar lewat nilai rapor. Iya. Nah dari nilai rapot kita itu kebantu juga, yang nggak kebantu sih, nambah nilai kita itu dari piagam yang udah kita capai dulu. Oh iya. Jadi ditambah nilai rapot, ditambah nilai itu, jadi bisa mendukung saya lolos SNM juga sih. Dulu Mbak Feriska itu kalau boleh tahu nih masuk ke UNES selain pakai nilai rapot, pakai piagam apa aja nih? Saya pakai piagam provinsi ada, Ya. sama nasional ada juga. Jadi Nasional. Mbak Feriska ini masuk ke universitas favorit itu pakai piagam dari kejuaraan-kejuaraan yang dulu pernah diraih teman-teman. Oh iya, dulu itu saya pernah dengar ini katanya Mbak Feriska itu di SMP ya, di SMP-nya itu digadang-gadang bakal jadi atlet voli yang profesional. Kok malah ternyata ketika masuk SMA dia berbelok menjadi seorang atletik, teman-teman. Bagaimana ceritanya kok dari cabur voli bisa masuk ke atletik, terus yang ditekuni di atletik itu apa, Mbak Fariska? Bisa diceritakan runtut dari awal itu bagaimana? Ceritanya sih gini Mas, jadi
pertama itu SD sih ya, SD kelas 3. Oh, Aku iya. mulai kayak olahraga itu di SD kelas 3. Bahkan yang pertama kali aku coba buat olahraga itu sebenarnya atletik dulu. Atletik aku udah pernah ikut dulu pas pertama itu lempar turbo sama lari gawang. Nah, aku ikut itu Mas. Jadi kelas 3 aku ikut atletik, di kecamatan aku lolos ke kabupaten, dan ya di kabupaten bisa lah juara 3 besar gitu. Terus aku tuh naik ke kelas 4. Aku naik ke kelas 4. Sebenarnya tuh kalau masih SD kan masih labil ya, guru Iya. juga nggak memaksa kita buat senang cuman itu doang. Jadi aku tuh kayak temen-temenku pada volley, jadi aku ikut kayak ayo volley aja volley. Yaudah ayo aku ikut. Akhirnya aku ikut volley kan Mas. Alhamdulillah volley itu ya bisa lah, dikatakan bisa sampai aku SMP itu main volley terus. Jadi dari kelas 4 sampai SMP aku main volley terus. Dan di SMP masuk ke SMA, aku pindah cabur lagi di atletik. Kayak pengalaman dulu itu keulang lagi itu loh Mas. Jadi aku SMA ke cabur atletik, aku di spesialis lempar lembing sama kelak peluru. Padahal badanku kecil ya Mas. Iya. Ini tuh Tapi memang di spesialin ke itu. dari perjalanan dari atletik ke bola voli, lalu terjerumus lagi ke atletik. Nah, prestasi Mbak Veriska yang pernah diraih dari entah itu cabang bola voli, atletik di SMP maupun di SMA itu apa aja Mbak Veriska? Kalau volley sih menurut aku nggak tinggi banget ya. Nah. Jadi kalau volley itu mungkin juaranya masih kabupaten. Kalau di provinsi kan ketat kan, jadi ya agak-agak belum bisa ngeraih yang kita pengen gitu loh. Tapi kalau yang di atletik itu ceritanya gini ya Mas, aku SMA itu latihan baru kan, berarti dari berapa tahun yang lalu baru latihan lagi kan, basic atletiknya itu aku latihan baru 6 bulan. Dan aku tuh pertama kali ikut Popda atletik SMA. Itu tahun berapa itu Mbak Veriska kalau boleh tahu? Itu kira-kira tahun berapa ya Mas, 2017 2018 deh kayaknya. Oh, kayak kelas 10 lah ininya. Jadi awal-awal masuk SMA ya? Awal-awal. Habis itu aku tuh cuman latihan 6 bulan. Kalau nggak salah 6 bulan aku latihan. Dan alhamdulillah aku tuh ya alhamdulillah sih ya, berkat usaha aku juga sih, insya Allah. Iya. Aku tuh bisa ngeraih juara 1 langsung. Baru itu. Itu first ya? Maksudnya baru awal First pertama time. kali ikut atletik dan langsung dikasih hadiah juara 1 gitu? Iya. Wah, Alhamdulillah. hebat pemirsa. Baru pertama aja udah masuk juara 1 loh. Dalam artian dia dulu di SD sempat mengenal atletik, dasar-dasar atletik seperti apa. Terus di SMP malah belok ke volley. Terus di SMA dia terjun lagi ke atletik, dan setelah break beberapa tahun dari atletik langsung pas ikut perlombaan di event Popda langsung juara 1. Hebat teman-teman. Terus habis juara 1 itu kan baru tingkat kabupaten itu. Terus habis itu kemana lagi Mbak Veriska? Habis itu sih kan aku tuh latihannya langsung di Pasi Banjar Mas. Jadi pas pertama itu aku langsung dari sekolahan itu latihannya langsung di Pasi Banjar. Terus emang latihannya juga ketat sih, makanya hasilnya juga langsung ya nggak langsung, sebenarnya hasilnya juga memuaskan gitu. Paham. Nah habis itu aku tuh kan langsung dipilih kan jadi lomba ke provinsi, Popda provinsi. Jadi sehabis Popda juara kabupaten, terus yang
juara di kabupaten itu langsung terpilih menjadi wakil dari kabupaten di tingkat provinsi kayak gitu. Iya, maksudnya kayak gitu. Terus di provinsi itu perjalanannya bagaimana tuh Veriska? Iya Mas, di provinsi itu aku tuh kayak nggak percaya ya, karena aku juga baru pertama kali Popda Atletik pertama kali di provinsi, dan aku juga kayaknya berharapnya nggak lebih gitu Ya, loh, semampu usaha aku aja gitu. Juga baru pertama kali, kalau yang lain kan udah bertahun-tahun Iya, kan, udah iya. meneruskan atletik tuh bertahun-tahun. Jadi aku berharapnya kayak ya segini usahaku, semoga ya bisa hasilnya tuh bisa bisa memuaskan aku Iya, aja kayak gitu iya. loh. Dan alhamdulillah pertama kali aku Popda di atletik di provinsi, aku bisa ngeraih juara 3 provinsi. Itu di nomor lempar atau nomor tolak itu? Pas itu di nomor, pas pertama aku di nomor lempar lembingnya. Lempar lebing Lempar di lembing. provinsi juara 3 Juara teman-teman. 3. Oh, Jadi berurutan Mas, dari aku pertama kali Popda kabupaten kan langsung provinsi. Iya. Nah, itu langsung berurutan gitu. Jadi aku kayak ya Allah, alhamdulillah banget gitu loh. Jadi- Nggak nyangka. baru first dia ikut ajang Popda di tingkat kabupaten, dia mendapat juara 1, podium 1, dia langsung diikutkan di ajang event di provinsi, terus dia mendapat podium 3. Itu sebuah perjalanan yang luar biasa. Setelah break beberapa tahun dari SD, Kelas 3. terus kelas 3 SD teman-teman, kelas 3 SD mendukung atletik, terus Kelas 4 dia ya. masuk kelas 4 tidak sabar ke bola voli, sampai SMP, SMA dia masuk lagi ke atletik. Dan hebatnya lagi dia langsung dapat podium 1 teman-teman. Alhamdulillah sih. Nah, setelah mengikuti event yang diadakan di tingkat provinsi, event-event apa aja yang pernah Veriska ikuti setelah mengikuti event di provinsi? Kalau aku sih kalau tingkatannya kalau di kabupaten sih banyak ya Mas. Ya. Dan alhamdulillah juga ini buat motivasi ya teman-teman. Jadi alhamdulillah aku di Banjar tuh nggak dapet podium. Jadi alhamdulillah sekali, ini buat motivasi buat kalian. Jadi bukan kayak aku sombong apa gimana, tapi ini buat motivasi kalian latihan terus. Jadi di kalau tingkatan di kabupaten, alhamdulillah aku nggak dapet podium ya, walaupun nggak juara 1, tapi aku alhamdulillah dapet terus di tingkat provinsi, alhamdulillah juga aku kan ikut 2 cabur ya Mas. Iya, Kalau di iya. atletik kan boleh Iya, iya. 1 orang 2 cabur individu. Nah, aku tuh ikut lempar lembing sama lempar tolak peluru. Itu aku ikut ke Jurprov sama ini Popda. Kan Popda ikut 2 kali, Iya. Jurprov ikut 2 kali apa ya pas SMA. Nah, itu tuh aku pas tahun berikutnya aku bisa ngeraih juara 2 di lempar lembing. Wah, sebuah Lempar peningkatan. lembingnya. Dan tahun berikutnya lagi aku ikut ke Jurprov. Pas itu event ke Jurprov aku juara 2 tolak peluru juga. Jadi ya alhamdulillah sih bagi aku, soalnya kayak yang lain ibaratnya udah latihan bertahun-tahun kan, kayak stuck di atletik kan terus. Kalau aku kan kayak loncat gitu. Jadi alhamdulillah kalau bisa dapat podium di situ tuh aku udah kayak bangga banget. Kayak aku tuh latihan baru berapa tahun sih, jadi udah puas sih sama hasil gue sendiri. Jadi kayak alhamdulillah gitu aja sih. Oh, berarti ini teman-teman, sebuah pencapaian yang luar biasa yang diraih oleh Mbak Veriska ini, karena peningkatannya yang sangat amat luar biasa. Dari awal pengenalan di SD,
dia break, dia masuk lagi, terus dengan latihan hanya beberapa kali dan jumlah prestasi yang diraih itu wah sangat luar biasa. Jadi dari setelah mengikuti ke ajang provinsi, dia juga langsung ikut ke kejurprov kayak gitu, peningkatannya luar biasa, prestasinya juga sangat luar biasa. Oh iya Mbak Feriska, saya dengar-dengar pernah ikut di latihan pelatkap. Nah itu pelatkap itu udah paling tinggi di kabupaten ya. Itu udah dapat honor dari kabupaten, sudah dapat fasilitas dari kabupaten. Nah itu awal masuk terpilih menjadi atlet pelatkap itu gimana? Kan persaingannya di kabupaten juga amat sangat sengit. Nah, dari perjalanan Mbak Feriska sehingga terpilih menjadi atlet yang dipercaya oleh kabupaten dan mendapat fasilitas dari gaji dan lain-lain, itu semua gimana Mbak Feriska perjalanannya? Sebenarnya perjalanannya tuh dilihat dari prestasi kita Mas. Jadi kabupaten itu melihat kemampuan prestasi kita, jadi dia itu meningkat apa enggak. Dan di situ saya alhamdulillah terpilih jadi anggota jadi apa namanya kayak atlet pelatkap itu. Dari itu sih prestasi saya, jadi kayak meningkat alhamdulillah kan. Kalau kita kan di situ kan kayak dipantau juga sama pelatih, oh ini bisa enggak, ini layak enggak gitu. Dan alhamdulillah aku bisa masuk di tim Pelatkap Banjarnegara. Dan Pelatkap Banjarnegara itu juga latihannya tuh bagus juga, setiap bulan kita tuh dicek kemampuan kita tuh meningkat apa enggak gitu. Jadi kayak gitu sih Mas. Kalau menurut prestasi kita tuh meningkat apa enggak berarti gitu. Di setiap Mbak Feriska ini treatment latihannya itu setiap 1 minggu berapa kali? Paling setiap minggu tuh paling kita enggak latihan tuh hari Minggu lah Mas. Berarti kita sering tuh latihan latihannya pagi gitu. sore gitu. Nah tadi kan Mbak Feriska bilang kan setiap beberapa minggu sekali ada kayak post-test. Nah post-test itu dilakukan beberapa minggu sekali, itu tujuannya untuk apa? Untuk mengukur latihan kita, kayak untuk mengukur latihan kita selama ini itu meningkat apa enggak. Jadi itu kan tesnya itu kan ada banyak ya macam-macam ya Mas, kayak buat kekuatan apa tuh banyak banget. Dan itu tuh dari kita post test pertama sampai selanjutnya itu tuh kita nggak boleh, ya bukannya nggak boleh sih, tapi harus naik gitu loh. Harus meningkat. Jadi indeksnya itu harus meningkat terus. Kalau nih semisal kita ikut treatment terus, latihan terus, tetapi yang kita raih itu pas di pretest itu stuck di situ aja, itu gimana? Apakah ada kemungkinan untuk dicoret dari pelatkap atau hanya diingatkan untuk latihan lebih giat lagi? Kalau itu kita dilihat dari proses selanjutnya. Jadi pas pertama kita misal turun nih, kita otomatis kan pelatih kita juga lihat prosesnya juga kan. Nah itu tuh bilang kayak, yang nggak bilang sih ya, lebih ke sanksi juga. Maksudnya kalau kamu mau gini terus, kamu berarti maksudnya kecil peluangnya nih bertahan di pelatkap. Jadi kita tuh kayak diperingatin gitu supaya kita tuh latihan terus buat proses berikutnya itu kita bisa meningkat lagi. Jadi mungkin seperti itu sih. Tapi alhamdulillah kalau di proses itu aku ya walaupun nggak lancar banget, meningkat banget, tapi sedikit demi sedikit alhamdulillah lancar sih Mas. Mbak Feriska
awal masuk Pelatkap ini yang didapatkan dari kabupaten itu apa aja? Misal fasilitas apa, gaji berapa, dan kalau gaji mungkin sensitif ya karena soal uang itu sensitif teman-teman. Mungkin fasilitas apa sih yang didapatkan ketika sudah masuk Pelatkap itu, keistimewaannya seperti apa? Kalau dibilang keistimewaan sih menurut saya sama aja ya. Mungkin kita itu difasilitasi yang lebih. Jadi kita bisa gunain ruangan kayak ruangan fitness itu mas. Oh, fitness yang disediain KONI itu. Yang disediakan KONI kita bisa di situ kan. Kalau biasanya kalau atlet yang bukan Pelatkap itu kadang bayar ya mas. Oh iya. Kayak per jamnya itu. Tapi kalau atlet Pelatkap itu dikhususkan jadi bisa untuk latihan gratis gitu. Tapi udah terjadwal kayak sekarang hari Senin Pelatkap cabur apa, ini apa gitu. Terus kaos juga kan, kaos apa kita udah disediain juga. Selain ya gaji sih alhamdulillah bisa. Terus itu sih kurang lebih mas. Oh iya, selain ini nih, selain mendapatkan fasilitas dan gaji yang terutama itu menjadi sebuah kewajiban ya bagi saya kalau sudah masuk di menjadi atlet Pelatkap, gaji fasilitas itu merupakan hal yang pokok, hal yang wajib diberikan karena itu juga menjadi hak seorang atlet. Nah selain itu keistimewaan apa lagi yang Mbak Veriska dapat setelah masuk Pelatkap? Semisal kayak lebih jadi lebih tahu orang-orang KONI itu seperti apa, yang dulunya nggak kenal sekarang menjadi akrab, yang dulu nggak dulu sih yang orang-orang sangat ingin dekat dengan beliau, semisal ketua KONI sekarang menjadi lebih dekat, atau gimana itu Mbak Veriska? Keistimewaan ya lebih keuntungan sih menurut saya mas. Keuntungan Dalam artian apa nih? Jadi semua orang di Banjarnegara kan nggak semua orang bisa ketemu Pak Bupati. Iya, betul. Nah di sini saya itu alhamdulillah kadang bisa rapat, ya mengikuti rapat atlet gitu sama Pak Bupati. Jadi kayak lebih deket aja, kayak kita berpikirnya tuh nggak semua orang loh bisa ketemu Pak Bupati segampang ini gitu. Jadi kayak menurut aku itu keuntungan banget kayak ketemu Pak Bupati nih, alhamdulillah. Jadi bapak ibuku juga seneng kayak dengar, Pak Bu aku ketemu Pak Bupati nih. Jadi oh ya Pak itu ya gitu. Jadi kebanggaan juga sih. Paham. Sama lebih deket-deket sama ketua KONI, bapak-bapak KONI, pengurus KONI semuanya. Jadi ketua PASI juga, ketua PASI Banjarnegara. Jadi lebih seneng aja gitu. Kita bisa nggak kenal ya, kita bisa berinteraksi sama orang-orang penting. Menurutku itu alhamdulillah banget. Oh iya. Terus tunggu sebentar teman-teman. Tadi Mbak Veriska kesini juga bawa sebuah piagam yang menjadi prestasi tertinggi beliau. Sebentar saya tunjukkan teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa dilihat ya teman-teman. Ini medali pertama Mbak Veriska di tingkat provinsi, dan ini medali kedua di tingkat provinsi. Ini medali pertama beliau yang awal pertama dia ikut Popda di kabupaten di tingkat provinsi, tepatnya di Kota Semarang. Ini juga sama prestasi di tingkat provinsi, tapi sudah juara 2. Dia naik podiumnya naik. Wah, sebuah prestasi yang luar biasa teman-teman. Ini
Terus oh iya ini Mbak Jadi Feriska. itu Bisa dijelaskan gimana rasanya naik podium pertama di tingkat provinsi, terus perasaannya itu seperti apa? kalau aku dibilang bagaimana perasaannya, bagaimana apa rasanya gitu, aku tuh seneng sama bangga sama diri sendiri juga sih. Jadi kayak alhamdulillah usaha aku tuh nggak sia-sia gitu. Aku tuh bisa ngalahin beberapa orang yang udah bertahun-tahun latihan di atletik. Aku bisa mengimbangi ya ibaratnya Mas. Aku kan kayak baru lagi kan. Iya. Kalau udah lama nggak itu kan udah dari nol lagi kita latihan. Jadi kayak kalau alhamdulillah aku bisa mengimbangi mereka. Aku bisa dengan cepat meraih itu gitu loh. Itu juga itu tuh aku pasang di situ tuh yang kayak pertama kali aku itu salah satu yang pertama kali aku dapet. Jadi aku pengen banget bikin itu di figura gitu loh Mas. Oh jadi Kreatif itu sendiri. merupakan pencapaian pertama, piagam medali pertama dia ketika di event provinsi, sekelas event provinsi. Kalau di provinsi itu wah persaingannya udah sangat amat ketat sekali ya, terutama di dengan provinsi itu udah ada atlet pilihan dari Jawa Tengah, dari PPLP itu ya. Iya. Nah, dari PPLP teman-teman itu saingan terberat, karena di PPLP ya tahu sendiri lah PPLP itu seperti apa, treatment latihannya, program latihannya Bagus. seperti apa. Nah itu menjadi tantangan tersendiri bagi atlet Dia daerah seperti Mbak Feriska ini. Oh iya, dengar-dengar Mbak Feriska setelah mencapai semua ini kok malah berhenti nih. Yang saya dengar ya, ini benar atau tidak kita tanya langsung ke orangnya. Kenapa kok setelah pencapaian yang begitu banyak, yang begitu amat sangat sulit persaingannya, kok Mbak Feriska katanya memutuskan untuk berhenti? Itu gimana ceritanya? Jadi aku tuh pas awal-awal masih corona itu tuh kayak udah jarang latihan juga Mas, karena kita sulit kan untuk kita sosialisasi juga sulit banget, bahkan keluar rumah itu kayak hal yang tabu banget gitu loh. Jadi dari awal COVID aku tuh latihannya udah nggak intens lagi. Jadi nggak intens juga. Aku kan setelah lulus SMA kuliah 2 tahun di rumah. Jarak dari rumah aku ke SMA kan udah jauh banget. Oh, jarak tempuh dari rumah ke tempat latihan gitu? Iya, udah jauh banget, sekitar 1 jam. Wah, jauh. Jadi dari situ tuh awal pertama juga aku sih masih ikut latihan biasa gitulah, ikut ya kayak biasanya. Terus akhirnya COVID itu meledak banget dulu Mas. Lagi boomingnya COVID ya. Nah itu tuh kita kan udah gak boleh latihan. Hampir diberhentikan latihan tuh beberapa bulan. Jadi habis itu kita mulai latihan lagi tuh udah hampir yang COVID rada mereda itu Mas. Latihan lagi dan habis itu aku kan udah offline kan. Aku udah offline, aku di Semarang. Di Semarang kok kayak gimana sih? Kayak aku tuh nggak mementingkan latihan lagi itu loh Mas. Kok bisa? Ya kan aku juga nggak nyangka gitu, kayak kok bisa sih aku kayak nggak mikirin latihan lagi, kayak udah sibuk dengan kuliahnya ya. Sibuk dengan kesibukan kuliah sama tugas-tugas gitu, kayak jadi kayak mau latihan tuh kayak capek, masih nganu tugas gitu. Jadi dari itu sih Mas, kayak saya memutuskan buat kayak ya udahlah aku kuliah dulu. Aku juga bilang ke pelatihku,
ya udah aku kuliah dulu, aku kayak Mau fokus di perkuliahan itu dulu. mau fokus ke perkuliahan dulu. Kalau mau kayak selang-seling tuh aku juga kayak capek banget Iya. gitu loh. Oh, Mikirnya, jadi aku juga udah bilang sama ibu bapakku juga kayak ya udah nggak apa-apa kalau kamu pengen pengen ke fokusin ke kuliah dulu ya nggak apa-apa. Syukur-syukur kamu besok bisa ngelanjutin lagi gitu loh. Tapi aku nggak yang langsung lepas gitu loh mas. Aku juga masih kadang masih gabung, masih latihan gitu gitu. Nggak kayak lepas gitu aja, aku nggak iya, pernah latihan gitu, nggak. Aku masih gabung sama anak-anaknya juga masih, ya masih kayak ibaratnya aku juga bisa ngelihat adik-adikku tuh latihan tuh gimana, kayak bukan senior sih mas, iya. kayak lebih ke Regenerasi itu ya. jadi gitu. Oh, Gitu jadi sih ceritanya. jadi gini teman-teman, selain jarak tempuh, yang pertama kendala karena dulu COVID dan sempat berhenti latihan. Kemudian yang kedua, jarak tempuh dari rumah menuju tempat latihan itu ya bisa dibilang lumayan teman-teman, karena jarak tempuhnya itu 1 jam perjalanan. Terus kemudian kalah sama kegiatan kuliah, jadi udah capek kuliah, terus harus ditambah dengan latihan. Mungkin Mbak Feriska memutuskan untuk mengurangi latihan tersebut dan berfokus di kuliah dulu teman-teman. Mungkin nanti ada niatan lagi setelah kuliah mau menekuni lagi atau gimana nih Mbak Feriska? Insya Allah sih, insya Allah pengen. Oh, jadi Ada keinginan. jadi ibaratnya kayak dulu lah, ini break dulu dari SD ke SMP kan break dulu, ini break dulu, nanti habis kuliah mungkin bisa ditekuni lagi. Mungkin seperti itu dulu Mbak Feriska bincang-bincang kita kali ini. Terima kasih sudah mau mampir di podcast kita. Mungkin mohon maaf jika pelayanan kami dalam menyuguhi Mbak Feriska itu kurang, kami mohon maaf. Terima kasih atas waktunya Mbak Feriska. Jadi sudah sekian dulu teman-teman, tadi udah bincang-bincang dengan Mbak Feriska bagaimana lika-liku perjalanan dari atletik, voli, dan atletik lagi, dan break lagi ternyata. Seperti itu kisahnya. Mohon maaf jika tutur kata saya atau Mbak Feriska ada yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.